Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya mewakili kelompok saya, yaitu yang terdiri dari Pak Arif Budiarto, kemudian Agus Salim saya sendiri, dan rekan saya Bapak Supriyadi Panggabean. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas Theory of Computation, yaitu jurnal jurnal yang kami ajukan, yaitu judul Sistem Pakar Kejiwaan dengan Power Chaining berbasis web. Jurnal Ilmiah Komputasi volume 15 nomor 1 tahun 2016. Latar belakang dari jurnal kami ini yaitu gangguan kesehatan jiwa diantaranya depresi, cemas, psikotik, fobia, trauma, insomnia, dan lain sebagainya. Profesional kejiwaan tidak sebanyak profesional di bidang kesehatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya rumah sakit kejiwaan. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meminimalisir penanganan yang terlambat, maka perlu dibuat sebuah alat bantu untuk sistem pakar. Latar tujuan dari jurnal ini, penelitian ini bertujuan untuk membantu masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan yang jauh dari fasilitas penanganan kejiwaan agar memiliki kepemahaman dan meminimalisir stigma atau diskriminasi kepada mereka yang terkena gangguan jiwa karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesembuhan jiwa seseorang. Kemudian metode. Metode penerapan sistem pakar dengan metode inferensi power chaining akan diaplikasikan berbasis web yang menggunakan Adobe Dreamweaver CS 5.5 trial version sebagai web editor, kemudian MySQL sebagai database, PHP sebagai bahasa pemrograman, dan pemanfaatan peta elektronik Google Map untuk menunjukkan tempat-tempat yang memberikan fasilitas kejiwaan dengan cara membuat penanda lokasi. Analisis dan perancangan sistem 01, itu kita ada 3 poin. Yang pertama, analisis masalah pengetahuan dasar tentang gangguan kejiwaan sangatlah penting untuk dipahami agar tidak terjadi keterlambatan ataupun kesalahan dalam mendiagnosis. Kemudian di poin kedua, yaitu analisis penyakit dan gejala. Langkah pertama dalam mengembangkan sistem pakar ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang akan dikaji. Adapun masalah-masalah yang diambil dalam pembuatan sistem pakar ini adalah gangguan jiwa yang terdapat pada seorang serta diagnosis penyakit. Nah, seperti yang terlihat di tabel daftar penyakit. Analisis dan perancangan sistem 02 yaitu seperti terlihat di tabel daftar gejala. Poin ketiganya adalah analisis tabel keputusan setiap penyakit memiliki gejala-gejala yang menyertai suatu penyakit tersebut. Perancangan sistem yaitu ada 3, use case diagram, kemudian activity diagram, dan sequence diagram. Perancangan sistem menggunakan UML Unified Modeling Language untuk menentukan struktur sistem pakar yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini. Implementasi dan hasil. Pada tahapan ini yang telah dirancang pada tahapan sebelumnya akan diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman PHP serta MySQL untuk menyiapkan basis data. Kemudian setelah rancangan diimplementasikan, maka tahap selanjutnya adalah uji coba untuk menguji kesesuaian program. Selanjutnya implementasi database dan implementasi antarmuka. Untuk implementasi antarmuka yaitu ada 2 tampilan. Yang pertama halaman utama sistem, kemudian halaman utama pakar. Usability testing, data penguji diambil dengan cara kuesioner yang melibatkan 13 orang. Terdapat 6 pertanyaan dalam kuesioner ini. Yang pertama, responden dapat menjawab dengan 4 jawaban yang berbeda, yaitu SS adalah sangat setuju, kemudian S adalah setuju, KS adalah kurang setuju, dan TS adalah tidak setuju. Tabel 4 adalah tabel kuesioner penggunaan sistem pakar diagnosis kejiwaan berbasis website. Kesimpulan dan saran, dalam proses perancangan dan pembuatan sistem pakar kejiwaan dengan power chaining berbasis web ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan sebagai hasil dari evaluasi pengembangan sistem sebagai berikut. Pertama, pembuatan algoritma power chaining sudah sesuai dengan rancangan. Kemudian penerapan siklus power chaining ke dalam website sudah sesuai dengan perancangan. Pengimplementasian sistem pakar pada sebuah website dengan membuat menu diagnosis yang memungkinkan pengguna untuk memilih gejala. Gejala yang dipilih oleh pengguna akan diproses dengan power chaining sehingga sistem pakar. Dengan menggunakan sistem ini diharapkan
Pengetahuan masyarakat tentang penyakit kejiwaan dapat bertambah, sehingga masyarakat dapat bekerja sama untuk menghilangkan diskriminasi pada penderita penyakit jiwa, karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap kesembuhan. Dan untuk saran tersendiri, website ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi tampilan maupun fasilitas dan penyakit, gejala, lokasi, artikel masih ditambah agar pemakaian website ini mendapatkan lebih banyak informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa selalu gunakan masker.